Halo guys, balik lagi bersama kita di Senior H17 bersama gua, Arafi, dan juga Raffi. Saya Habib. Halo semuanya. Nah, di episode kali ini lagi-lagi Yahya tidak bisa membersamai kita karena satu dan lain hal. Iya. Gue nggak tahu sih kita bakal bisa podcast bertiga lagi kapan. Gue sih berharap secepatnya ya kita bisa podcast bertiga lagi. Karena nggak tahu sih, menurut gue tuh kayak kalau bertiga lebih rame aja gitu. Oke. Di episode kali ini, sebelum mulai, gue nggak mau kebiasaan kayak Yahya. Sebelum mulai, spoiler alert dulu ya guys ya. Yes. Udah jelas, senior ini atau podcast ini itu bakal mengandung banyak sekali spoiler. Karena kita akan membahas film yang baru saja tayang beberapa hari gitu. Seminggu ya, tepatnya seminggu yang lalu ya tayang ya. Iya betul, seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu tayang, film yang membuat para penikmat film itu menjadi wow, akhirnya akhirnya bisa nih film ini tayang di Indonesia. Ya, filmnya adalah film berjudul One Battle After Another yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio ya. Akhirnya Leonardo DiCaprio bermain film lagi, gue nggak tahu sih ini bisa dibilang film action. Harusnya bisa dibilang film action ya. Walaupun iya sih, bisa dibilang action. Adegan, iya kan? Walaupun adegan actionnya ya memang nggak sebanyak. Actionnya tuh bukan yang berantem tembak-tembakan gitu, tapi lebih ke adrenaline rush gitu. Betul. Jadi memang nggak banyak adegan kelahinya, nggak banyak adegan tembak-tembakannya, nggak banyak adegan kejar-kejarannya. Tapi film itu bisa memberikan adrenalin tertentu gitu loh ke penonton, sehingga film ini bisa dikatakan sebagai film action. Oke. Nah, kita langsung ke pembahasan yang mana dulu nih, Pep? Ini kita bahas sedikit kali ya tentang film ini. Oh, ya. Gimana ya cara pelafalannya enak ya? Saya kayak One Battle After Another tuh kayak panjang. Disingkat bisa nggak sih? Oba. Disingkat. Ya, kita singkat Oba ya sih. Oba. Jadi kalau kita ngomong Oba itu berarti film One Battle of Another. Ya betul sekali. Okay. Jadi film Oba ini disutradarai oleh PTA atau biasa dikenal dengan Paul Thomas Anderson. Bagi yang belum tahu, dia tuh sutradara yang track recordnya udah gila-gilaan sih. Kayaknya hampir semua filmnya tuh berkualitas semua. Walaupun aku belum nonton banyak filmnya PTA. Yang aku tonton cuma There Will Be Blood. Itu salah satu film yang disukain oleh banyak banget orang. Jadi ya track recordnya itu ada There Will Be Blood, terus ada The Master, ada Phantom Thread, dan film terakhir dia tuh sebelum film Oba ini Licorice Pizza. Itu film kalau nggak salah film coming of age itulah, romance gitu. Jadi seperti dibilang film ini dibintangi oleh Leonardo DiCaprio sebagai pemeran utamanya. Terus ada Sean Penn ini sebagai villain di film ini. Lalu ada Chase Infinity. Jadi Chase Infinity ini bisa dibilang pendatang baru sih di dunia perfilman ini. Karena setelah aku riset, bisa dibilang ini film besar pertama dia. Bahkan film pertama dia. Itu jadi ini kan yang jadi Willa ya? Iya, jadi Willa. Kayak gila sih. Dia sekalinya film main di filmnya Paul Thomas Anderson. Terus main sama DiCaprio sama Sean Penn, gila banget sih. Oke. Dia sebelumnya belum pernah main film yang besar ya? Belum. Bahkan aku cukup shock waktu dia ternyata jadi aktris di musik videonya Tyler the Creator. Kalau kalian tahu Tyler the Creator itu rapper dari Amerika, tahu nggak? Tyler the Creator. Gue nggak ngikutin itu sih, lagu rapper, lagu rap gitu. Jadi kan sebelum rekaman kan aku nonton kan video musiknya, anjir beneran dia dong. Ada dia ternyata. Oh ya, dengan style yang sama kah? Maksudnya kayak rambut keriting gitu, rambut keribu, terus outfit Gen Z gitu. Kayak lucu juga, ternyata dia main di situ. Jadi anyway, film Oba ini bercerita tentang seorang singkatnya itu dia bercerita tentang seorang mantan revolutionary
member revolutionary dari grup Friends 75. Itu bernama Bob yang dibintangi oleh DiCaprio. Dimana Bob ini DiCaprio ini member revolutionary yang udah rapuh, udah fragile, udah mabuk-mabukan, udah usang lah dibandingkan masa muda dia yang wanjai, dia dipandang sebagai pahlawan gitu kan di grup itu. Betul. Dia bicara tentang Bob dan anaknya si Willa yang namanya Willa. Dia itu mereka berdua itu dikejar sama Stephen Lockjaw. Jadi Stephen Lockjaw ini merupakan tentara Amerika yang dulunya tuh diserang atau diserbu sama grup revolutionary ini. Dimana dia tuh kayak yang dipimpin sama ibunya Willa. Iya, alias itu ibunya Willa. Jadi kenapa mereka kembali? Kenapa mereka diserang? Kenapa mereka di hunting lagi sama si Stephen Lockjaw? Karena ya, of course, balas dendam gitu kan. Dia tuh pengen balas dendam ke DiCaprio sama siapa namanya? Sama si Bob sama si Willa itu. Karena ya abis itu sama tim revolusioner lah intinya, bukan personal ke Bob dan Willa. Pokoknya jadi ceritanya karena revolusioner ini selalu kayak membuat kekacauan gitu. Gue sebenarnya masih bingung ya, revolusioner ini apakah tujuannya adalah apakah mereka itu sama dengan aktivis kalau di Indonesia? Gue kurang paham. Tapi intinya mereka pemerintah itu menyebut mereka sebagai pemberontak gitu. Betul sekali. Nah terus si ibunya itu ketangkep karena pihak kepolisian itu punya bukti yang kuat untuk nangkep ibunya, yaitu ibunya. Siapa sih nama ibunya? Gue lupa pemeran ibunya tuh. Pokoknya nama karakter itu Perfidia ya. Perfidia. Perfidia. Jadi ibunya Willa ini namanya Perfidia. Jadi Perfidia ini ketika dia datang ke sebuah bank, dia nembak satpam sampai tewas. Kalau menurut gue sih sampai tewas ya, walaupun nggak dilihat tewas ya. Yang mana kejadian itu menjadi bukti dan menjadi menjadi alasan yang kuat bagi polisi untuk nangkep dia gitu. Karena kan sebelum dia nggak bisa ditangkap kan. Ibaratnya tuh kayak sebelumnya mereka nggak bisa nangkep rombongan revolusioner ini karena mereka nggak punya alasan dan bukti yang kuat gitu. Sampai di satu titik si Perfidia ini akhirnya ngebunuh satpam dan ketangkep. Nah ketika ditangkep, yang mana Perfidia ini bisa dibilang kayak petinggi di revolusioner, setelah dia ketangkep, rombongan revolusioner lainnya pun pada ketangkep juga. Itulah kenapa Bob yang dengan Willa, yang pada saat itu Willa masih bayi ya teman-teman, yang Willa masih bayi, akhirnya ikut dikejar juga dan mereka mencari tempat untuk bersembunyi lah. Itulah kenapa di film ini kalau kalian nonton guys, si Willa itu nggak boleh punya HP sama Bob karena HP itu kan bisa dilacak dan si Bob ini benar-benar paranoid, dia takut dan dia percaya kalau suatu saat orang-orang yang dulu mengejar mereka itu akan mengejar mereka lagi. Dan itu betul. Ketika si Willa berusia 16 tahun, si tentara ini, militer ya, itu mengejar mereka lagi gitu, mengejar Bob dan Willa lagi. Walaupun ternyata tujuan utama dari pengejaran itu, yang mana pengejaran itu dipimpin oleh Stephen Lockjaw, alasan utamanya itu ternyata bukan untuk menangkap sang revolusioner, bukan untuk menangkap revolusioner yang masih tersisa, tapi untuk menyembunyikan aib Stephen Lockjaw di masa lalu gitu. Ceritain, Beb. Kok saya? Oke. Jadi kita mulai pembahasan ke spoiler talk, di mana kita bakal membahas lebih dalam lagi cerita film itu kayak gimana sih. Jadi 16 tahun sebelum cerita utamanya, Stephen Lockjaw ini ibaratkan simpelnya adalah
si penokjau ini ternyata jangan salah. Ternyata si Willa ini merupakan anak dari Perfidia dan Stephen Lockjaw. Itulah plot twist-nya. Kenapa begitu? Karena 16 tahun yang lalu Lockjaw dan Perfidia menjalin hubungan. Enggak sih, sebenarnya nggak menjalin hubungan sih. Ya mereka lah. Dan ternyata kecelakaan terjadi dan tukar tambah lah. Tukar tambah. Bisa dong tukar tambah. Gila, tukar tambah. Let's go. Jadi sebenarnya guys, si Perfidia itu dia tuh dikasih penawaran untuk bisa bebas sama Lockjaw. Tapi ya dia harus bisa memuaskan hasratnya si Lockjaw gitulah. Si Perfidia harus bisa muasin hasratnya si Lockjaw. Betul. Dan Perfidia melakukan itu. Dia ngelakuin, tapi akhirnya dia kabur. Setelah dia berhasil bebas dari penjara dengan bantuan Lockjaw, ketika Lockjaw pengen menghampiri Perfidia di rumah yang sudah disediakan oleh Lockjaw sendiri, ternyata Perfidia kabur. Dan itu adalah terakhir kali kita melihat Perfidia di dalam film itu. Betul. Dan itu setelah melahirkan si Willa. Willa. Terus kenapa waktu Raffi bilang dia ingin menutupi aib? Karena 16 tahun kemudian Lockjaw ini ditawari yang namanya simpelnya ditawari peningkatan jabatan. Betul. Tapi peningkatan jabatan ini ternyata memiliki syarat di mana si Lockjaw ditanyain kayak, lu pernah berhubungan dengan mixed race gak, alias lu pernah berhubungan sama yang kulit hitam gak? Karena kan dia kulit putih kan, jadi kayak ya mungkin itu merupakan sebuah aib ya di sana. Aku juga ngerti sih kenapa tiba-tiba tanyain begituan. Tapi ke ini sih, jadi si perkumpulan, gue lupa sih nama perkumpulan apa yang kayak bisa menunjuk jabatan gitu. Gue lupa itu perkumpulan apa. Itu tuh punya prinsip mereka itu menghindari keturunan campuran. Jadi keturunan itu harus murni dari mereka sendiri. Itulah kenapa bangsa kulit hitam itu ya mungkin ini semacam sindiran juga dari film ini, yaitu tentang rasisme terhadap bangsa kulit hitam gitu. Wah, bisa juga sih. Iya betul. Iya kan. Kita gitu kenapa jadi untuk naik jabatan ini si Lockjaw tuh kayak oke, gue harus nutupin bukti bahwa gue pernah berhubungan sama kulit hitam. Dengan apa caranya? Betul. Dengan membunuh anaknya sendiri. Itu gila sih anjir. Dengan membunuh anaknya sendiri. Betul. Supaya nggak ada. Mereka si Lockjaw pun bahkan kayak kayak membuat penangkapan besar-besaran yang dimana tuh ya it's a fake gitu. Itu cuma bait doang gitu. Mereka kayak sama-sama polisi setempat ya buat naruh bait doang. Si Lockjaw tuh ngebait polisi dan segalanya buat nangkap si Willa dan Bob ya. Bob yang dibunuh, Willa ditangkap dulu. Dan kalau lo tahu satu hal yang mungkin nggak semua orang sadar ketika nonton film ini adalah, jadi si Bob dan Willa ini dituduh sebagai pengedar narkoba, Jo. Makanya kayak pengedar narkoba nih, ini narkoba besar-besaran di negara ini. Betul. Kita kerjasama lah sama mereka. Padahal ya niat aslinya ngebunuh si Bob sama Willa. Sebenarnya sih kalau Willa tuh sebenarnya nggak dibunuh dulu, kayak kan yang scene di gereja kan kayak kalau lo bukan anak gua, oke lu bebas. Tapi kalau lo anak gua, nah kita punya masalah nih. Ya ternyata bener si Willa tuh beneran anaknya si Lockjaw. Makanya akhirnya dia ya udah, karena dia anak gua bunuh lah dia. Tapi secara tidak langsung itu dia ngebunuhnya dengan cara dia nge-hire orang lain. Nge-hire apa sih bahasanya, bounty hunter untuk membunuh si Willa gitu. Walaupun si siapa namanya, Avanti. Iya, walaupun dia sebenarnya nggak mau kan, karena ya dia nggak mau membunuh anak kecil, udah prinsipnya. Tapi kayak nggak mau tahu, lo harus membunuh si ini. Oke, yaudah dia dibawa ke suatu tempat. Di mana tempat itu ya ada si temennya Lockjaw lah, di mana dia bakal membunuh anak itu. Iya, ternyata si bounty hunternya membunuh temennya Lockjaw semua, dan akhirnya si Willa bebas. Belum bebas sih. Ya intinya
pada akhirnya si Wilayah selamat, Bobnya selamat, si Lockjaw-nya mati, walaupun agak kompleks pada cerita gimana dia mati. Kenapa Lockjaw-nya mati? Karena yang pengen ngangkat si Japannya Lockjaw, mereka discover the truth bahwa Lockjaw itu punya anak sama si Perfidia. Akhirnya mereka nyuruh satu orang buat ngebunuh si Lockjaw, which is itu salah satu plot twist yang cukup gila sih. Waktu nonton kemarin kan kayak anjir tiba-tiba ditembak di kepala, gila banget. Intinya si Lockjaw mati, kemudian Bob dan Willa selamat, dan di akhir film ditunjukin kalau si Willa itu jadi bisa dibilang dia jadi salah satu petinggi revolusioner yang baru ya. Jadi petinggi salah satu revolusioner yang baru. Asumsi kita sih gitu. Ya itu open ending lah bisa dibilang. Salah satu open ending yang bagus lah guys. Intinya kalau perspektif kita berdua, si Willa itu dia dia jadi petinggi revolusioner yang baru dengan ditunjuk adegannya itu ditunjukkan dengan adegan di mana si Willa itu nerima sinyal radio gitu tentang demo atau kerusuhan lah ya yang dilakukan oleh revolusioner, dan si Willa datang ke sana. Kemudian si Bob itu dia bisa dibilang ya udah pensiun gitu, dia udah selesai lah urusan dia sama revolusioner, dia tinggal slow living, nikmatin hidup. Betul sekali. Narkoba, alkohol dikonsumsi lah tuh. Narkoba, alkohol gitu ya. Itulah ya ending film ya. Nah, kalau dari gue sendiri sebenarnya ya guys ya, dari gue sendiri filmnya itu dari segi fokus itu menurut gue lagi dari perspektif. Boleh setuju boleh enggak? Dari fokus ceritanya itu masih bukan kurang dapet sih. Oke udah dapet, cuman apa ya? Gue yakin masih ada penonton yang merasa ini film mau dibawa kemana sih? Ini film ngomongin apa sih gitu? Karena menurut gue fokusnya itu terlalu banyak. Film ini bisa dibilang ngomongin imigran, bisa juga ngomongin membela keadilan, bisa juga mengarah ke kayak penghapusan dosa. Jadi terlalu banyak fokus yang menurut gua bikin penonton tuh bingung nih sebenarnya film arahnya tuh mau kemana gitu. Tapi selebihnya kalau kita ngomongin visual, angle kamera, sound, itu skornya, gila itu, skornya sih top markota pak, dewa banget tuh skornya pak, gila. Mungkin salah satu yang terbaik lah di tahun ini untuk film di tahun ini ya. Mungkin itu penilaian singkat dari gua. Kalau lo gimana, Pip? Menurut saya ini adalah salah satu film terbaik di tahun 2025. Kayak dari segi naratif itu bagus banget, dari segi visual juga dari segi visual juga bagus banget, dari segi acting, wah gila, acting sih gila sih, DiCaprio sama Sean Penn. Actingnya bagus. DiCaprio sama Sean Penn tuh gila banget men, bagus banget di sana. Bahkan kayak mereka tuh bilang apa? Bagi seorang aktris yang lo bilang pendatang baru itu oke loh. Iya, si Chasing Penn itu juga bagus banget. Steal the show dia, cukup steal the show. Apalagi di aktornya juga dia shine banget si aktrisnya Willanya. Tapi DiCaprio sama Sean Penn sih gila sih. Sean Penn terutama, Sean Penn itu bagus banget gila. Dia berhasil mendeliver karakter yang yang serem, yang intimidatif, tapi tetap kalem. Itu gila banget. Iya. DiCaprio sebagai orang yang rapuh, mabok, temperamen juga lucu. Terus juga ada Benicio del Toro sebagai supporting karakter itu lucu banget juga. Itu lucu ya. Actingnya juga sih, actingnya bagus semua di film ini. Scoring juga one of the best, terutama pas adegan kejar-kejaran. Nah ini film betul. Menyuguhkan itu yang pengen banget gue bahas itu. Film ini menyuguhkan salah satu scene terbaik di tahun ini, bahkan di seluruh film, yaitu adegan kejar-kejaran mobil. Ya walaupun pokoknya scene ini ada di bagian akhir film, di mana si Willa itu berhasil bebas dari
Belum berhasil gak sih? Maksudnya berhasil bebas dari si Advanti itu. Oke, udah bebas. Oh ya, dia berhasil kabur dari hampir dibunuh sama anak buahnya Lokjao. Kabur, kemudian dia dikejar sama tim itu apa hitungannya ya? Bisa dibilang kayak anggota. Tim apa sih? Aku lupa namanya tim apa siapa gitu. Kalau bukan tim. Oke adalah pokoknya anggota dari itu. Yeah. Dia kejar sama anggota dari itu. Terus dikejar lagi sama si Bob. Cuma Bob ini nyari anaknya kan, naik mobil. Kok nggak ketemu itu kan. Akhirnya si Bob itu ketemu sama 2 mobil di depan. Dimana mobil di depan itu adalah si tentara itu dan si Willa, betul. Itu scene gila sih, visualnya keren banget Pak. Kayak itu bagus banget. Jalan di bukit serasa kayak ombak di laut tuh kayak anjay. How? Bahkan film yang identik dengan kejar-kejaran mobil sekelas Fast Furious aja nggak kepikiran buat bikin scene kayak gitu loh. Betul sekali. Gue nggak tahu. Itu bagus banget gue akuin. Secara tense dapet, secara visual dapet, scoringnya apalagi. Aku sempat dengerin scoringnya kan di Spotify ada tuh. Oh, anjir. Kebayang banget tuh visualnya kayak gimana. Langsung kebayang sini juga. Iya. Itu bagus banget. Betul. Gila sih, itu 10 out of 10 scene. Apalagi ada satu angle yang bagus itu adalah, jadi kan jalanannya turun naik gitu kan. Jadi pas turun mobilnya hilang, terus pas naik muncul kameranya ke atas, itu bagus banget sumpah. Tapi masalahnya adalah lu pasti expect something loh pas si kameranya naik kan, turun tuh kelihatan semua kan. Lu pasti expect something pas abis dia naik itu turun, pas lu expect sesuatu gitu. Tapi sebenarnya nggak ada, itu kejar-kejaran biasa doang. Tapi kenapa bisa dibikin tegang banget lah, itu gila sih, bagus banget. Iya, musiknya berperan lah di situ. Sound, scoring dan lain-lain gitu. Oke, mungkin itu pembahasan singkat dari review dari kita tentang film Oba. Selanjutnya kita, ini kira-kira menurut lo film ini di Oscar bakal berjalan sejauh apa? Nah, itu dia. Yang pasti nominasinya banyak, pasti banget itu Pak. Apalagi, itu bisa. Kita mulai dari Best Picture itu pastilah. Kayaknya sudah tidak. Kayaknya iya sih. Nggak tahu sih lawannya apa ya kira-kira kalau misalkan Best Picture tahun ini tuh. Tahun itu salah satu film populer yang stand out adalah Sinners. Itu Sinners. Weapon juga ya. Weapons, I don't know. Weapons kayaknya agak susah buat masuk sana, tapi ya I don't know. Tapi Sinners deh kayaknya itu salah satu tender. Sinners. Aku belum melihat film apa lagi yang bakal masuk Best Picture. Karena aku juga lagi jarang nonton film sih sebenarnya. Jadi aku nggak tahu bakal film apa aja yang bakal masuk Best Picture. Bahkan aku lupa loh, film tahun itu apa aja sih yang bagus-bagus, aku lupa. Iya, gue juga langsung ngeblank tadi pas gue bilang siapa ya. Kita sibuk. Kita berdua guys nih. Iya, kita infoin buat kalian nih guys, kita berdua untuk tahun ini sejauh ini tuh jarang banget nonton film, apalagi di bioskop ya. Karena kita lagi ada kesibukan ya, lagi menyelesaikan magang kita, karena kita mau lulus juga guys. Jadi sibuk. Makanya agak ngeblank buat bahas buat bahas film-film yang sejauh ini udah kita tonton gitu. Tapi anyway, film ini Oba ini kan dapat banyak respon positif ya dari kritik maupun audience. Jadi ada kemungkinan besar banget bahwa ini film bakal masuk Best Picture. Terus setuju. Best Directing PTA kayaknya bakal bisa masuk nominasi. Screenplay pastinya kita screenplay dulu. Screenplay pasti adapted karena ini film jelas. adaptasi dari novel berjudul apa? Vineland ya. Yang ditulis oleh Thomas siapa? Pynchon siapa ya? Pynchon. Nggak tahu aku juga Pynchon. Pynchon. Jadi kemungkinan besar film ini bakal menang the best screenplay ya guys ya. Kayak minimal pasti masuk dan gue yakin kemungkinan besar bakal menang screenplay. DiCaprio. Next ada
DiCaprio harus masuk Iya, presentasi the best actor harusnya ini jadi Oscar kedua ya kan. Iya. Leonardo bisa ya, jadi Oscar keduanya Leo. Betul, bisa jadi Oscar keduanya DiCaprio, bisa jadi Oscar pertamanya Sean Penn. No. Sean Penn tuh pernah menang Oscar ya? Oh iya pernah, tapi bukan Best Supporting ya? Bukan, Best Lead Actor malah dia. Kalau nggak salah tuh. Best Actor. Tapi kalau di sini kan harusnya dia masuk ke Best Supporting kan ya? Iya, Best Supporting. Kalau ini. Udah 5 tuh. Okay. Scoring harus deh. Scoring kalau gak masuk nominasi aku banting tuh Oscar. Gila. Tapi sound itu ada 2 setahu gue. Satunya scoring, satunya kayak OST gitu kan? Oh enggak. Scoring tuh ya scoring. OST. Maksudnya original song ya? Iya original song. Original song itu kan ada original song, ada sound effect kan? Sound effect. Enggak, scoring. Scoring sama original sound. Tapi kalau original soundtrack kayaknya film ini nggak tahu sih, soundtracknya nggak ada yang menonjol sih. Iya. Nggak bikin soundtrack film ini kayaknya. Pasti scoring. Iya, kayaknya emang nggak bikin soundtrack juga. Tapi scoring harus masuk nominasi. Sinematografi bisa sih. Oh iya, jelas dong. Sinematografi. Kalau kita bahas di scene yang terakhir aja tuh belum oke. Walaupun mungkin dari scene awal gak ada sinematografi yang spesial kayak gimana, bagus semua, tapi gak ada yang spesial gitu. Yang spesial dan melekat di kepala gue itu ya scene terakhir. Itu melekat banget tuh di kepala gue. Yang kejar-kejaran mobil. Nggak ada dialog, nggak ada apa. Cuma pure visual, pure sound, pure scoring. Iya. Udah. Kayak penggabungan visual kejar-kejaran tanpa ada adegan yang lebay, nembak-nembak dari pintu gitu. Kejar-kejaran aja. Kemudian digabung dengan suara mobil dan scoring yang begitu apik, jadi scene terakhir itu benar-benar bagus. Kalau best editing bisa sih, mungkin bisa best editing actually. Best editing kita lihat. Best editing mungkin bisa aja sih dapat nominasi film ini. Oh bisa. Iya deh, masuk nominasi bisa, tapi nggak tahu bakal menang apa enggak. Kalau visual effect, kayak visual effect enggak sih. Visual effect enggak terlalu sih actually. Soalnya walaupun masuk kayaknya nggak bakal menang. Soalnya ada Superman dan Fantastic Four, ada Thunderbolt juga. Ada apalah itulah. Banyak Pak film superhero. Banyak film yang benar-benar menonjolkan visual effect ya di tahun ini. Tapi anyway, itu dia pendapat kita tentang perjalanan Oba. Di Oscar 2026 berarti ya. Oscar 2026. Nah. Kita nggak tahu film apa lagi yang bakal keluar. Lebih tepatnya ya nggak tahu karena kita belum tahu aja. Dan lagi-lagi kita nggak sebelumnya juga lupa aku sumpah film apa aja yang keluar. Yang itu cuma Sinners doang tuh sudah. Iya benar sih. Apa lagi yang keluar tahun ini lupa aku. Tapi ya gitulah. Dan ngomongin tentang keluar. Ini film keluar di Indo ya, which is sebuah kehormatan bagi kita penikmat film di Indonesia bisa menikmati film ini. Tapi akankah film ini laku di Indo, Kak? Oke. Pertanyaan yang menarik sebenarnya. Karena kita kan nontonnya di weekend ya, hari Sabtu di Jakarta. Betul. Benar. Itu yang nonton di salah satu bioskop terbesar. Betul. Gandaria City. Jam pertama. Itu yang nonton hitungan jari, Pak. Iya sih, benar sih. Sebenarnya pertanyaan yang menarik, menurut gue ini pertanyaan yang menarik. Kenapa? Karena kan sejauh ini tuh kita mengira ada 2 genre yang bakal laku banget di Indonesia. Yang pertama horor, yang kedua action ya kan. Kalau misalkan kita kayak orang melihat ini sebagai film action, harusnya banyak yang nonton. Karena salah satu peminatan yang banyak gitu harusnya. Tapi
Tapi ada ini nggak sih datanya nggak sih? Udah berapa banyak di Indonesia? Khusus Indonesia doang ya yang nonton film ini? Oh, aku belum cari sih kalau itu jujur aja. Tapi siapa tahu yang kita lihat sepi, tapi ternyata by data, rame juga kan, kita nggak tahu. biasanya kalau ngeliat itu di mana ya? Aku juga lupa sih, di Twitter. Di Tix cuy, di Tix ID apa di MTix gitu? Tix ID. Lupa gue, pokoknya antara Tix ID atau MTix gitu, gue lupa. Itu bisa ngelihat banyaknya penonton. Tapi nggak tahu ya kalau real time atau enggaknya nggak tahu. Tapi setahu gue itu bisa. Jadi tolong teman-teman dicek. Tapi gini sih, When Battle Oba ini kan apa ya berarti kan ya? Film yang ratingnya tinggi banget. Di Letterboxd itu dia ratingnya 4,5. Di IMDb itu ratingnya sekarang 8,4 atau 8,5 gitu. 8,5an lah ya, 8,4, 8,5. Rotten Tomatoes, dua-duanya fresh. Yang kritis itu 91%, yang audiens itu 80%. Dan orang Indo itu biasanya bisa tertarik dengan yang namanya, wah ini film nilainya tinggi nih, mungkin bagus. Apalagi betul. Yang main DiCaprio, Pak. Betul. Teori apa? Teori sore. Kenapa? Iya. Ya kan? Kenapa sore banyak yang nonton? Karena banyak yang bilang bagus. Ya nggak sih? Betul. Banyak yang bagus. Makanya bisa nyampe 3 juta penonton. Betul. Nah, film ini harusnya teori sore. Harusnya at least ya bisa, lumayan bisa lah untuk menggait penonton di luar, di Indo maksudnya tapi di luar sana gitu. Betul, ya di luar di luar rumah gitu ya. Di luar Indonesia ya, di luar Indonesia. Gue masalahnya tuh kalau menurut gue di Indonesia film ini tuh walaupun ratingnya tinggi terus banyak yang bilang bagus, gorengan itu nggak dapet. Gorengan dalam tanda kutip ya, gorengan itu nggak dapet. Beda sama sore itu digorengnya parah banget cuy. Kalau misalkan lo tahu kayak lagu Pancarona dan Terbuai Dalam Waktu itu, dari situ aja orang pengen nonton. Iya sih, benar sih. Ini film juga advertisement-nya juga kurang sih di Indo. Betul. Nah, itu dia yang jadi. Tapi oke, di Indo mungkin ya, we don't know lah ya, bakal laku apa enggak. Iya. Kita berharap banyak yang nonton sih, berharapnya. Dan sejauh ini juga sebenarnya di seluruh dunia pun film Oba ini udah mencapai $48 juta, which is itu sebenarnya nggak banyak sih sebenarnya. Di bawah 100 juta, iya nggak banyak sih sebenarnya. Walaupun dalam $48 juta, mahal maksudnya kayak raya kita dapat duitnya gitu. Tapi ya untuk sebuah film gini itu bisa dibilang juga nggak terlalu banyak sih, 48 juta ya, sayangnya. Betul. Jadi ya. Dan kayaknya menurut gue tuh udah kayak jadi urban legend gitu loh, film yang masuk nominasi Oscar tuh penontonnya nggak sebanyak itu gitu. Ya karena walaupun kita belum tahu ya ini bakal masuk, harusnya sih masuk nominasi Oscar banyak iya, nominasi harusnya masuk. Karena apa ya, film original itu emang susah sih masih kayak cukup susah untuk menggait penonton ke filmnya original karena material lu tuh raw banget, mentah banget. Kayak lu punya material yang baru dan lu harus menggait penonton untuk nonton film lu. Beda dengan film superhero kayak Superman, Fantastic Four. Walaupun sebenarnya ya film itu nggak original banget karena kan diangkat dari novel kan. Nah masalahnya apakah novelnya populer, itu kan pertanyaannya. Kalau misalkan kita berbicara Dune itu novelnya populer. Makanya banyak yang nonton. Makanya banyak yang nonton. Nah novel berjudul Vineland ini apakah populer? Gue nggak tahu karena jujur gue baru pertama kali denger novel berjudul Vineland ini. Dan gini aja, jujur kita baru tahu kalau ini ternyata dari novel. Kita juga tahu ini. Pas kayak based on novel by dari novel kan. Dari novel. Makanya nggak tahu sih bakal banyak yang nonton apa enggak. Tapi kalau itu data terbaru gak Pip yang 48 juta dolar? Iya, September 28. Ya, 3 hari yang lalu. Ya, lumayan baru ya. Betul. Iya, bisa dibilang untuk 2 minggu seminggu ya. Enggak ding, udah 2 minggu harusnya, kalau di seluruh dunia harusnya udah 2 minggu 3 minggu gak sih tayangnya?
No, Asia baru seminggu. Karena filmnya rilis 26 September. Oh, oke. Untuk film yang rilis seminggu. Bentar, iya nggak sih? Kalau nggak salah sih iya ya. Untuk apa dari coba aku fact check dulu. Apa another rilis di Amerika? Iya benar, baru seminggu loh ini. Oke, kalau untuk film yang baru seminggu tayang, $48 juta itu dikit atau banyak? Banyak sih, actually banyak. Banyak harusnya kan. Untuk film original tuh banyak. Beda dengan film-film Marvel atau Superman. Kalau film kayak gitu. Kalau itu beda, itu kan itu kan hari pertama juga meledak mereka nggak sih? Di mana-mana. Udah beda itu. Dan another level itu ya kalau film-film kayak superhero dan segala macam. Karena emang di Amerika dan negara sana emang baik nonton kali ya, makanya bisa nyampe segitu. Sedangkan di Indo, ya dikit lah yang nonton. Walaupun kemarin kita ngecekin ya, yang di IMAX tuh cukup banyak yang nonton di IMAX tuh kan, cukup penuh. Sedangkan kita di sini biasa kan. Dan ngomongin IMAX, aku cukup menyesal tidak nonton di IMAX. Ternyata itu IMAX worthy sih ternyata filmnya. Iya. Apalagi suara ya. Mungkin karena studio kita agak kecil kali ya tadi layarnya. Kemarin layarnya agak gede. Ya kan gue udah bilang kok layar rasa lebih kecil dari biasanya gue nonton. Gue kira kayak ini kuarternya belum buka nih. Kan biasanya kan kalau film-filmnya kan agak sisi kanan kiri kan agak tertutup kan. Terus pas film mulai kebuka dikit-dikit gitu. Kok gak kebuka ya? Kok tetap gitu, kok segitu doang. Ya, kecil ternyata. Kecil? Iya, ternyata kecil. Udah kecil, ternyata IMAX worthy lagi, sial. Kalau itu nonton di IMAX ya. Bagus ya kalau tapi mahal banget anjir IMAX di sini. Berapa? 80 kemarin. Anjir. Oh, lebih lah, 90. Weekend 90.000. Gue biasa nonton di Jatos itu. Jatosnya weekend 40 Pak. Kemarin kita nonton 75. Buset dah. Iya sumpah ya kayak nonton di IMAX Merekon gitu ya. Itu kan kayak kita cuma ngeluarin 60 lah. Mentok-mentok tuh 65 gue inget banget. Ngeluarin. Ya kan mau weekend kalau nggak salah 65 kan. 55 malah. 55 ya. Nah terus bahkan kalau nggak salah ya cross check coba kalau nggak salah pas awal-awal buka IMAX itu gue inget banget waktu kita nonton Dune ya itu kan kita nonton di weekdays dan itu tiketnya cuma 35. Serius nih? 40 sih ya sih. Gue cek 40.000 IMAX weekdays. Enggak ya kan naik kan. Pas awal-awal buka kan setahu gue itu nggak setinggi itu. Diam lah. Ya gitu lah. Perbedaan geografi. Harusnya semakin besar peminat harganya semakin murah harusnya. Ini emang inflasi. Oke. Semakin besar mall ya, semakin gede harganya gitu aja sih. Semakin mahal mall dan tanahnya itu berarti semakin mahal harga tiketnya. Sial. Kan kuantitasnya lebih banyak. Di sini kan bioskop lebih banyak, nggak sebanyak di sana nggak sih? Harusnya lebih murah dong. Nggak tahu ya. Tapi anyway, Oba. Kita memang masih Oba ini. Oh laku di Indo ya. Oba tuh laku di Indo apa enggak? Semoga laku karena kita tuh bukan berharap apa ya. Please film bagus aku bukan. Please orang Indo nonton film kayak gini gitu. Lu jangan nonton horor mulu, jangan nonton anime mulu. Please ini nonton nih Oba nih ya. Film original. Buat nambah ini lah, buat nambah preferensi orang-orang Indonesia. Tahu gitu kayak film yang bagus itu kayak gini gitu walaupun mungkin ini menurut perspektif kita bagus mungkin ada orang yang bilang ya filmnya ngebosenin filmnya A filmnya B gitu. Gue bisa lihat banget sih orang Indo bakal bilang kayak gitu. Bagi ya orang awam Indo gue bisa ngelihat kemungkinan besar mereka bakal ngomong kayak gitu karena ya Pak ini film 2 jam 40 menit cuma buat menemukan satu anak doang gila. Lama banget tuh. Betul. Dan balik lagi ya nih di komentar gue kan waktu di Letterboxd kalau lihat gue bilang pace awalnya itu agak kurang nyaman emang pace awal film pace yang awal ya itu agak kurang nyaman karena kayak mereka tuh kayak cuman menceritakan latar belakang si ibunya doang yang mana ketika Act 2 mulai kalau nggak salah Act 2 mulai
ibunya tuh udah nggak ada lagi, si Perfidia tuh udah nggak ada lagi kan. Di awal really? Itu seingat gue ya terakhir muncul itu Perfidia itu waktu dia di rumah itu. Pokoknya sebelum time skip gitu ya udah kita nggak ngeliat ibunya Perfidia lagi. Betul. Selesai. Jadi kayak pace-nya kayaknya kelamaan di awal gitu, tapi worth it buat ditonton sampai habis kok, walaupun begitu. Worth it banget, seru, kayaknya seru. Walaupun 2 jam 40 menit tapi seru. Jadi buat teman-teman semua yang dengar podcast ini, ya ini mah saran aja ya, kita bukan maksain, saran. Kalian di waktu untuk mengisi waktu luang kalian, misalkan bingung, hari Minggu atau hari Sabtu nih, kita nggak ada kerjaan, gabut mau ngapain? Nah, coba nonton tuh, Oba. Ini sangat recommended dari kita sih. Seru. Betul sekali. Karena ini loh, kita nggak pernah tahu ini film bakal bertahan sampai kapan. Kalau misalkan yang nonton dikit, ya mungkin nggak nyampe 3 minggu udah turun. Iya, udah turun. Tinggal dikit. Dikit makanya. Gue kemarin ngecek juga udah mulai agak turun hari ini. Harganya udah mulai agak turun. Ya, kan? Tapi ya gitulah. Mau gimana lagi? Coba nonton. Buat yang gabut aja sih, supaya kalian tahu, oh ini loh film yang bagus menurut menurut orang-orang luar sana, itu film bagus tuh kayak gini loh. Betul sekali. Tahu. Buat preferensi aja sebenarnya, preferensi. Jadi jangan preferensi kalian film yang bagus cuma action dan horror aja. Betul. Oke, next. Oke, mungkin itu pembahasan Oba, One Battle After Another dari H17 dari gua dan Rapip. Yahya udah nonton belum sih? Udah kan harusnya ya? Nggak tahu, dia nggak bilang sih udah nonton belum. Tapi ya, kesimpulannya adalah film ini sangat bagus, sangat recommended dari kita. Bagus. Dari kamu berapa Pi? Nilainya Pi? Dari gua 4,5. Dari 5 tuh. Dari 5 ya, dari 5. Sama, aku juga pakai main dari 5 alias 9 dari 10. Sangat recommended sekali film ini. Itu aja problem gue cuma 2 aja tadi, kayak fokusnya nggak jelas, fokusnya bukan nggak jelas, kurang jelas, sama pace di awalnya terlalu yang kayak enak gitu buat penonton. Itu aja sih. Gue juga problemnya di pace awal doang sih, yang cukup sedikit dragging, dan gue juga kurang dapat motivasi di awal. Justru gue baru dapat motivasinya tuh di akhir loh, kayak gila juga nih, serem juga. Gara-gara plotis ya kan? Ya, ternyata segila ini motivasi si dia. Oke. Jadi itu buat kita. Lanjut ke segmen. Dari kita. Watch list. Segmen selanjutnya seperti biasa guys, ini ritual kita yaitu watch list. Oke, dari siapa dulu? Dari lo apa gua? Bebas. Jadi aku dulu deh. Aku. Oke, dari. Apa dulu ya? Nonton apa dulu ya? Abis nonton apa ya? Abis nonton. Barusan banget tadi siang aku habis nonton film Evil Does Not Exist dari saudara Yusuke Hamaguchi. Ini film Jepang yang menceritakan tentang seorang bapak-bapak yang dimana tuh dia tinggal di sebuah desa gitu, dan ternyata desanya itu pengen dibikin glamping gitu, pengen dibikin wisata glamping. Yang dimana wisata glamping ini menimbulkan kontrak nih sama warganya, kayak ini glamping ini bikin kotor nih, bikin cemar lingkungan, bla gitu. Akhirnya seperti familiar di beberapa negara nih. Waduh. Aku pas nonton nggak mikir ke situ sudah ya gitu. Karena gitu lah, gitu ya. Akhirnya ya udah, filmnya tentang drama itu, kayak konflik antara warga sana sama pembuat glamping itu. Tapi yang bikin gila itu film gila sih. Lu kalau misalkan bosen nonton Oba, lu bakal lebih bosen banget nonton ini. Gitu aja. Ini film slow burn. Aku nggak bilang film jelek, ini film bagus, menurut aku bagus banget. Nggak bagus banget, pokoknya film bagus lah, aku suka. Tapi ini slow burn parah men, slow burn itu. Kayak dari segi. Itu berapa jam sih? Durasi berapa jam? Nggak lama, cuma 1 jam 45 menit. Tapi gila men, pelan banget filmnya.
Dari visualnya, dari story-nya, dari acting-nya pun juga, wah gila nih film kalem banget. Aku kan pernah ini kan, aku udah nonton Perfect Days. Dan menurut aku itu salah satu film paling tanda kutip bosen. Tapi bagus banget. Itu film aku suka banget. Kan tuh kayak basically nyeritain tentang kehidupan tentang si kakek-kakek yang dia bekerja sebagai pembersih toilet umum di Jepang. Mungkin itu salah satu film yang paling nyantai. Ternyatanya lebih gila lagi nyantainya. Parah. Kayak banyak. Apa sih Jepang ya? Jepang apa Cina apa Korea? Jepang. Oh Jepang. Kayak banyak banget long shot, banyak banget scene yang slow banget, dialog yang slow banget, jadi kayak wow. Tapi bam. Tapi miracle-nya adalah aku sama sekali nggak bosan waktu nonton. Mungkin dari segi directing ya kayak. Directingnya bagus banget berarti series Yamaguchi ini. Bisa jadi. Jadi dia banyak breathing space gitu ya. Wah, bukan baik lagi, satu film tuh breathing space semua tuh. Kayak sumpah ya, konflik yang glamping itu, ini spoiler dikit ya, konflik yang glamping itu baru muncul di kayak, I don't know, menit ke-30 lah, itu baru muncul konfliknya. Oke. Pakai 30 menit pertama tuh benar-benar pengenalan satu karakter doang, terus baru ke 30 menit selanjutnya baru tuh konflik muncul. Tapi itu film gila sih, bagus, aku suka. Terus habis nonton apa lagi ya? Udah nggak lagi yang tonton. Berarti yang mau ditonton. Chainsaw Man Rise Arc. Oh, by the way guys, gue kemarin nemenin anak ini buat cari buku. Kita ke Blok M. Bayangin ya, kita ke Blok M. Oke, ke Blok M. Terus gak nemu, kita pergi ke GI. Kalian bayangin itu sejauh apa guys? Dari selatan ke pusat ya, itu pusat hampir ke utara itu dan. Gak nemu juga tuh namanya Chainsaw Man. Sial. Gak nemu juga. Sampai tenang. Tapi itulah Chainsaw Man Rise Arc, aduh, pengen nonton. Please lah ya. Itu kapan sih? Release date-nya? Jumat kemarin belum rilis. Oh udah. Lu kan belum nonton? Ya nanti lah. Oke, ya kan gue ngide tuh kemarin abis nonton Oba pengen nonton ini kayak kemalaman gitu lah masalah. Paling ya antara minggu ini atau ya minggu ini sih pasti. Soalnya takut turun duluan minggu depan, jadi ya lah semoga minggu ini bisa lah. Emang ini nggak ini yang apa peminatnya nggak banyak ya? Kok lu takut turun? Pertama banyak film yang mau rilis. Kedua ini film juga sebenarnya nggak selaku Demon Slayer kemarin. Jadi ya ada kemungkinan besar bakal mungkin cepat turun, tapi nggak tahu juga sih. Semoga enggak. Terus apa lagi yang aku tontonnya? The Smashing Machine itu pengen nonton, semoga rilis di Indo tepat waktu. Tron Iris juga penasaran sama filmnya kayak gimana. Tron Iris ya, ini Jared Leto ya. Udah sih sejauh ini itu aja paling. Oke. Dari gue nonton film yang digital dulu ya. Digital itu gue nonton Munich akhirnya. Gimana sih nyebutnya Munich? Kalau pokoknya. Munich. Film yang disutradarai sama Steven Spielberg kalau nggak salah. Coba cross check. Oh ya benar, disutradarai sama Steven Spielberg. Menceritakan tentang apa ya? Tentang balas dendam para militer Israel setelah kejadian Olimpiade di Munich tahun 1972. Ya. Dan gini guys, gue nonton film ini bukan karena gue pro Israel ya, oke? Gue nonton film ini itu untuk menambah perspektif. Jadi menurut perspektif mereka kayak gimana, menurut perspektif ini kayak gimana, kayak gitu. Karena menurut gue untuk bisa memahami persoalan kalian tuh gak bisa ngambil dari satu sisi doang. Kalian harus kayak ngambil dari sisi-sisi yang lain gitu, termasuk dari sisi yang mungkin kalian gak suka. Oke, itu Munich. Filmnya bagus, action. Nah, gue sukanya adalah adegan action di sini. Jadi adegan action yang ada di film ini itu sesuai sama tahunnya. Paham gak sih? Kebanyakan film action itu mereka tuh adegan action tuh gak sesuai sama tahunnya. Jadi kayak pakai teknologi yang menurut gue terlalu canggih di zamannya gitu. Sedangkan di film ini itu cuma pakai bom dan pistol aja. Yang mana di tahun 72 ya emang udah ada. Dan bomnya pun bukan bom yang proper.
bom rakitan gitu. Damn. Tuh jadi menurut gue oke sebagai film ya, bagus, alur ceritanya cukup jelas, pace-nya mungkin agak lambat untuk sebuah film action yang dar-dar-dor, karena film ini itu durasinya tuh berapa ya, hampir 3 jam setahu gue. Damn. Oh iya, hampir 3 jam. 164 itu berarti 2 jam 40 menit. 2 jam 40 menit, sama kayak Oba. Oke. Tuh, Muni. Kemudian gua nonton Detektif Conan finally. Detektif Conan One Eye Flashback. Film Detektif Conan movie yang ke 28. Akhirnya gua nonton, dan gua nonton di IMAX. Gua nonton di hari pertama dan gua dapat poster. Damn. Itu pertama kali official poster ya, oke. Itu pertama kali gue nonton film dan dapet poster tuh baru kali ini jujur. Sumpah ya, gue tuh berapa kali gue nonton film tuh di hari pertama rilis tuh kayaknya nggak pernah dapet sesuatu yang cukup emosional gitu loh, kayak sesuatu yang emang harusnya diberikan ke fandom gitu, kayaknya gue belum pernah deh. Kayak berasa spesial banget ya. Iya, kayak berasa spesial. Walaupun cuma poster ya paling harganya berapa sih, 5.000 gitu. Cuman ya dari yang ngasih XX1 gitu loh. Ya, mungkin XX1 dapat dari, atau bahkan mungkin XX1 dapat dari Jepangnya langsung kan. Nggak tahu sih sebenarnya kalau begitu ya. Ada juga sih. Iya. Detektif Conan. Nah, menurut gua filmnya bagus, oke. Walaupun nggak yang wah banget dan tidak perlu ditonton di IMAX guys. Kalian kalau mau, kalian buat penggemar Detektif Conan, ini saran gue aja sih. Cuman bebas lah, kalau kalian masih mau nonton di IMAX silahkan. Tapi menurut gue nggak perlu tonton di IMAX karena nggak ada visual yang gimana. Mungkin sound sih. Sound yang bikin akhirnya gue, oh iya ini oke lah ditonton di IMAX. Itu soundnya. Soundnya terus dari alur ceritanya juga oke. Walaupun ya lagi-lagi ya mungkin udah jadi style Detektif Conan gitu, cerita itu agak dibuat-buat, tapi ya that is the art style. Jadi kayak setiap film, setiap cerita itu punya style yang beda-beda, yang mungkin ini style Detektif Conan, gue bisa terima itu. Oke, itu film yang udah gue tonton. Untuk film yang akan gue tonton, apa sih film yang akan datang di bioskop? Ya tadi aku sebutin tadi. Tron Iris, The Smashing Machine. Smashing Machine boleh sih. A24 ya. Aku ada satu lagi film ternyata. No Other Choice. Oh iya. Film Korea yang bakal dibawa ke Oscar. Betul. Submission film Korea ke Oscar itu sih. Tapi itu emang bakal tayang di bioskop ya? Hari ini tayang. Apa? Oh iya? Iya, hari ini tayang. Tapi rilis di Korea udah lama kan? Apa baru juga? Mungkin udah lama ya, mungkin orang udah dipertimbangkan submit, masa belum rilis. Iya sih. Betul. No Other Choice. Gak tau sih gue film tahun ini apa aja sih? Boleh remind gak? Gue juga gak tahu lagi. Sumpah aja. Gak tahu. Tapi kalau Sore, Superman, How to Train Your Dragon, Weapons, 28 Years Later. Oh ini coy, Zootopia anjir. Zootopia 2. Zootopia 2 iya juga sih. Gue pengen nonton sih bulan depan. Gue juga pengen nonton karena gue kan nonton Zootopia itu gue belum paham apa-apa. Ya belum sepaham sekarang soal film gitu. Gue nggak sepaham sekarang kayak film yang bagus kayak gimana film. Tapi ketika gue nonton ini kayak fine banget. Gue suka nonton film Zootopia. Dan ketika gue udah paham, gue nonton lagi, akhirnya gue paham kenapa gue suka. Itulah yang membuat gue lumayan tertarik untuk nonton Zootopia yang kedua gitu. Walaupun ekspektasi gue nggak setinggi itu, gue nggak berharap film ini sebagus atau mengalahkan legacy Zootopia yang pertama ya, tapi
Menurut gue yang pertama itu benar-benar masterpiece sih. Itu mungkin masterpiece terakhir ya Disney. Karena setelah itu kan Disney itu tutupnya itu 2000 berapa ya? 16 ya? 2015, 2016? Iya, 16. 16 kan? Betul. Ya kayaknya tuh masterpiece terakhir Disney. Gak ada lagi. Tuh, Zootopia. Apa lagi ya? Wake Up the Dead Man tuh kapan sih? Gue lupa. Oh iya, lupa aku juga. Desember sih? Iya. Probably masih lama lah intinya. Iya, selama. Kalau yang digital gua gak tau ya, gua lagi suka nonton action. Jadi digital gua pengen nonton Rush, Niki Lauda. Iya Niki Lauda. Nonton Rush. Terus juga gua pengen nonton Taken. Katanya bagus sih, banyak yang bilang bagus, tapi ya I have to prove that. Terus juga gue pengen nonton banyak lah pokoknya cuy, gak bisa disebut satu. Gak tau gue kenapa lagi ini film-film action. Oh ya, sama ini mungkin yang udah gue tonton ya, gue kemarin gue nonton film Homeland 2. Nonton lagi. Gue nonton tuh cuma mau denger John Williams aja cuy. Yang Somewhere in My Memories tuh bagus banget. Walaupun itu lagu Natal sih kayaknya, bukan lagu buat kita. Ya. Ya beda. Tapi bagus. Menurut gue bagus. Oke. Kayak sederhana tapi melekat gitu. Padahal kan, lu bayangin ya, lu tau John Williams itu bikin, lu tau kan John Williams itu bikin tiba-tiba bikin Somewhere in. John Williams tuh the king of ini yang scoring itu. Iya. Jauh. Bahkan kalau ngomongin karakteristik tuh menurut gua boleh beda pendapat. John Williams tuh lebih berkarakter dibandingkan Hans Zimmer loh. Iya benar. Bisa. Karakter, maksudnya kemelekatan sound sama film itu John Williams lebih melekat dibandingkan Hans Zimmer menurut gue. Walaupun kalau secara, ya kan, bener kan? Dia kalau misalkan film ini kayak gini, film ini kayak gini gitu. Hans Zimmer, Top Gun sama F1. Hans Zimmer. Top Gun sama F1 tuh hampir sama. Walaupun ada satu sih, Hans Zimmer tuh ada satu yang menurut gua sangat berkarakter. Iya ada satu yang sangat berkarakter, itu adalah Lion King. Itu berkarakter banget. Interstellar jadi ya mungkin. Iya, betul sekali. Jadi itu guys, pembahasan kita tentang OBA, One Battle After Another, yang kemarin tayang. Dan lagi-lagi guys, saran buat kalian yang gabut weekend ini atau kapanpun ya gabut, pengen nonton apa, pengen nonton tapi bingung nonton apa, nonton OBA sebelum terlambat. Dan ingat kata Rapip, tonton di IMAX. Oke, jangan menyesal kayak Rapip. Iya, karena IMAX, bisa cukup enjoyable di IMAX sih. Walaupun ya kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Tapi ya ini betul. Worth it ya. Atau minimal ini deh, minimal nonton di Dolby deh. Iya. Gak maksa IMAX, cuma worth it lah kalau di IMAX ini. Iya betul. Nah, oke lah, kalau gitu. Oke, mungkin sekian podcast kita di episode ini. Kita lupa nyebut episode berapa cuy? 25 kalau nggak salah, 25 atau 26 ya? Ya segitu lah pokoknya. Coba yang terakhir ya guys ya. Yeah. Itulah untuk episode OBA 25 atau 26 ini. Nanti kita bakal cross-check lagi di episode selanjutnya. Kita ada di episode berapa sekarang? Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya, dan akan ada episode yang mungkin akan menarik lagi guys untuk kalian dengarkan. Jadi ya tunggu aja, dan mungkin sekian.
Gua Raffi Zaki dan saya Rapip. We are signing out. Thank you guys. Bye bye.